kami kelompok humaniora kelompok 2 dengan nama Baskara akan mempresentasikan humaniora kami dengan judul peran teknologi dalam mempengaruhi rasa cinta terhadap tanah air. Jadi ini untuk daftar isinya ya. Untuk latar belakang. Jadi untuk pendahuluannya, Gedung Juang 45 ini menjadi tempat tujuan yang kami pilih karena Gedung Juang 45 sesuai dengan topik judul kami yang berjudul peran teknologi dalam meningkatkan cinta tanah air, dalam mempengaruhi rasa cinta tanah air. Nah, Gedung Juang 45 ini sesuai dengan judulnya Perjuangan 1945 Juang 45 disingkat. Itu selain mereka udah coba mengadopsi berbagai teknologi seperti ruang imersif, ya misalnya ruang 360 derajat untuk memberikan pengalaman imersif dari perjuangan kemerdekaannya. Selalu ada juga diorama. Jadi ya sudah sesuai dengan topik kami. Lalu selanjutnya ini untuk tujuan menganalisis. Jadi tujuan yang kami ingin peroleh dari mengunjungi museum ini antara lain pertama menganalisis peran teknologi, yaitu menilai efektivitas penerapan teknologi digital dalam pemahaman sejarah perjuangan bangsa di Gedung Juang 45. Lalu selanjutnya ada juga mengukur dampak terhadap nasionalisme, ya sesuai dengan kita tanah air, untuk mengevaluasi peran pengaruh penggunaan teknologi terhadap penguatan rasa cinta tanah air dan nasionalisme pengunjung. Lalu yang ketiga, terakhir mengidentifikasi inovasi yang paling berpengaruh. Teknologi apa yang paling berpengaruh, paling bagus, paling sesuai ya untuk meningkatkan nasionalisme. Berikutnya kita bakal masuk ke lokasi studi lapangan ya. Jadi lokasi yang kita ambil yaitu Gedung Juang yang beralamat di Jalan Menteng Raya nomor 31 RT 1 RW 10 Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat. Gedung Juang di Menteng merupakan museum sejarah berstatus cagar budaya nasional. Nah, dulu tuh museum ini tidak dipakai sebagai museum, sebelumnya dipakai sebagai bangunan yang dipakai oleh pejabat tinggi Belanda. Nah, lalu seiring berjalan waktu dia difungsikan sebagai markas para pejuang kemerdekaan. Gedung Juang juga dijadikan sebagai banyak saksi bisu dari perjuangan kemerdekaan kita ya. Salah satunya yaitu banyak sekali peristiwa yang terjadi di sini. Salah satunya adalah rapat-rapat penting untuk mengatur strategis perjuangan kemerdekaan. Setelah itu museum ini baru menjadi sebuah museum dan ia terdapat 3 mobil dinas kepresidenan dan sebuah koleksi benda bersejarah. Nah, berikut merupakan beberapa koleksi yang ada di Gedung Juang. Pertama ada mobil dinas presiden pertama kita, yaitu Yaya Soekarno. Nah, berikutnya juga ada poster propaganda Jepang. Kenapa sih Jepang membuat propaganda? Karena untuk membuat citra baik ya. Jadi untuk membaikkan citra Jepang, jadi mereka membuat banyak poster propaganda. Nah, berikutnya juga ketiga ada suasana Gedung Juang kala itu di kala perjuangan kemerdekaan, dan terakhir juga ada lukisan yang menggambarkan perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Nah, kunjungan kita di Gedung Juang tuh 2 kali ya. Pertama di tanggal 28 Februari 2025 dari jam 1:30 sampai 1:30. Dan di kunjungan pertama kita hanya survei, dan di kunjungan kedua di tanggal 8 Maret 2025 kita baru melakukan wawancara dan tag video untuk kegiatan ini. Baik, selanjutnya ini adalah hasil dari wawancara edukator. Pada wawancara edukator ini dijelaskan bahwa Gedung Juang 45 itu seperti yang dijelaskan oleh Mika dan Farhan sebelumnya. Di sini tuh dijelaskan bahwa di sini ada beberapa koleksi ikonik, diantaranya mobil presiden, mobil kepresidenan 3 buah. Terus ada kereta rencananya milik Pak Jokowi yang dititipkan. Terus itu ada beberapa penerapan teknologi yang sudah dilakukan oleh museum ini, yaitu antara dari ruang imersif tadi sama ada video mapping, di mana nanti di depan museumnya itu ada tempat kayak TV itu di layarnya untuk menjelaskan beberapa tempat yang ada di museum itu sendiri. Terus di sini juga dijelaskan oleh edukator
2245 dijelaskan sebagai menjadi museum dikarenakan sebelumnya itu merupakan tempat bersejarah di mana yang dulunya itu adalah tempat belajar pada para kaum yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, selanjutnya jadi di sini saya mewawancarai 2 orang, yaitu sepasang suami istri, yaitu Kak Gabriel dan Kak Laura. Dia berkunjung ke Gedung Juang itu kesana pertama kali ya di Persib ya, kayak seperti mengulang pelajaran yang ada di SMP, karena dia merefresh juga karena di Gedung Juang ini kita bisa mempelajari banyak seperti tokoh-tokoh perjuangan, terus apa aja faktor yang mempengaruhi, terus bagaimana sih pengorbanan dan perjuangan bangsa dan negara dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Next boleh. Untuk penguatan teknologinya di sini sudah sangat baik ya, menurut Kak Laura dan Kak Gabriel. Di sini seperti penguatan media sosial, terus tour virtual dari Gedung Juang, dan juga platform digital dan lainnya itu sudah membantu untuk masyarakat melibatkan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masyarakat gitu. Media sosial itu sangat pengaruh, contohnya seperti TikTok, Instagram. Itu ketika kita generasi muda, ketika kita ingin berwujud sesuatu, kita kan membutuhkan sebuah riset ya. Sebuah riset itu kita bisa dapatkan dari TikTok ataupun Instagram. Menurut kalau dan Kak Gabriel. Dan juga ada satu game edukatif ya. Di game edukatif itu bisa digunakan sebagai penguatan teknologi informasi untuk membuat sejarah dapat lebih menarik gitu dan banyak perhatian oleh generasi muda. Berikut ini adalah sedikit dokumentasi wawancara pengunjung. Di sini ada dokumentasi kelompok yang mungkin dibutuhkan. Untuk presentasi kali ini mungkin cukup sekian. Kalau kurang mohon maaf. Terima kasih semuanya.